Menjadi mapan secara finansial merupakan tujuan hidup banyak orang. Meski demikian, tidak semua orang dapat mencapai kondisi finansial tersebut. Selain membutuhkan kegigihan dan perjuangan yang panjang, gaya hidup dan cara berpikir sangat menentukan sukses tidaknya seseorang secara finansial di masa depan. Meski tidak mudah, kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berhasil mencapai puncak kesuksesan. Salah satunya adalah deretan orang terkaya yang ada di Indonesia. Forbes telah merilis daftar orang terkaya tahun 2020. Secara global, terdapat 2.095 miliarder di seluruh dunia dalam daftar tersebut. Di dalam daftar tersebut, terdapat 15 miliarder yang berasal dari Indonesia. Siapa saja mereka dan bisnis apa yang membuat mereka sukses secara finansial? Simak ulasannya. Robert Budi Hartono. Robert Budi Hartono dan saudaranya Michael Hartono merupakan dua orang paling kaya di Indonesia. Sumber kekayaan dari laki-laki berusia 79 tahun ini merupakan dari sektor perbankan dan tembakau, yaitu PT Jarum. Dua bersaudara ini mendapatkan 2/3 kekayaannya dari investasinya di PT Bank Sentral Asia atau yang biasa kita kenal dengan Bank BCA. Kekayaannya mencapai 13,6 miliar US dollar. Michael Bambang Hartono yang kini telah berusia 80 tahun menempati peringkat kedua setelah adiknya yang menempati peringkat pertama dalam daftar orang terkaya di Indonesia. BCA merupakan sumber utama kekayaan dari dua bersaudara ini. Kekayaan dari Michael Bambang Hartono mencapai 13 miliar US dollar. Sri Prakash Lohia. Sri Prakash Lohia yang kini berusia 67 tahun ini mendapatkan sebagian besar harta kekayaannya dari perusahaan Indorama yang bergerak di sektor petrochemical. Ia datang ke Indonesia bersama ayahnya dari India pada tahun 1970. Mereka lalu mendirikan Indorama berdua. Kekayaannya mencapai 4,3 US dollar. Tahir. Tahir yang kini berusia 68 tahun merupakan pendiri Mayapada Group, perusahaan dengan sejumlah bisnis di dalamnya, termasuk bank, rumah sakit, hingga real estate. Putrinya, Grace, merupakan presiden komisaris dari Propertindo Mulia Investama, perusahaan properti yang tercatat di Bursa Efek pada 2018. Keluarga Tahir merupakan pemegang saham utama dari perusahaan ini, dan kekayaannya mencapai 4,1 miliar US dollar. Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu memiliki bisnis di sektor petrochemical. Awalnya, pria yang kini berusia 75 tahun merupakan pengusaha kayu yang memulai bisnisnya di era 1970. Perusahaannya, PT Barito Pacific Timber melantai di Bursa Efek pada tahun 1993 dan kemudian berubah menjadi PT Barito Pacific setelah menghapus bisnis kayu dari bisnis inti perusahaan pada tahun 2007. Kekayaan sendiri mencapai 3,5 miliar US dollar. Khairul Tanjung. Khairul Tanjung yang memulai bisnisnya ketika ia kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Sempat jatuh bangun, akhirnya ia sukses membangun bisnisnya. Kini konglomerasi milik Khairul Tanjung, CT Corp dikenal sebagai penerbit kartu kredit, pemilik hypermarket, dan memiliki bisnis stasiun TV. CT Corp juga menjadi perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, dan CT Global Resorts. Bisnis retail pria berusia 57 tahun ini berada di bawah Trans Retail, yakni Carrefour dan Transmart. Kekayaannya mencapai 3,1 miliar US dollar. Martua Sitorus. Pria yang kini berusia 60 tahun ini mendirikan perusahaan Wilmar International yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolah minyak sawit mentah atau CPO, serta produsen gula. Ia mendirikan Wilmar bersama dengan Kwok Kon Hong pada tahun 1991. Martua mundur dari manajemen Wilmar pada Juli tahun 2018. Wilmar sendiri merupakan trader palm oil terbesar di dunia. Kekayaannya mencapai 1,8 miliar US dollar. Mokhtar Riyadi. Mokhtar Riyadi yang kini berusia 90 tahun merupakan pendiri Lipo Group.
Kini, konglomerasi tersebut dijalankan oleh putranya yaitu James dan Stephen. Lahir di Jawa, Mokhtar membuka toko sepeda pada usia 22 tahun dan akhirnya berhasil menjadi banker sukses seusai krisis pada tahun 1997. Kekayaannya sendiri mencapai 1,7 miliar US dollar. Peter Sondag. Peter Sondag merupakan pimpinan dari Raja Wali Corpora, perusahaan investasi yang ia dirikan pada tahun 1984. Sejumlah portofolio bisnisnya meliputi hotel, media, dan tambang. Pria berusia 70 tahun ini merupakan pemilik Four Seasons Hotel di Jakarta, provider internet service Velo Network, dan stasiun TV Raja Wali Televisi. Kekayaannya mencapai 1,6 miliar US dollar. Murdaya. Murdaya merupakan pendiri Sentral Cipta Murdaya yang memiliki investasi di sektor palm oil, plywood, manufacturer, engineering, dan IT. Pria yang kini berusia 79 tahun ini merupakan pemilik Jakarta International Expo, salah satu convention center terbesar di Indonesia. Kekayaannya mencapai 1,2 miliar US dollar. Theodore Rahmat. Theodore Rahmat yang akrab juga disapa dengan sebutan Teddy ini mendirikan Triputra Group pada tahun 1998. Kini, perusahaan ini memiliki 4 bisnis inti, termasuk agribisnis, manufaktur, dan tambang. Teddy yang kini berusia 76 tahun ini memiliki saham minoritas di Adaro Energy, di mana dia menjadi wakil komisaris utama. Kekayaannya mencapai 1,2 miliar US dollar. Joko Susanto. Joko Susanto yang kini berusia 70 tahun merupakan CEO dari Alfa Supermarket yang memiliki gerai sebanyak 16.000 di seluruh Indonesia. Divisi propertinya Alfaland mengoperasikan Omega Hotel Management. Kekayaannya mencapai 1,2 miliar US dollar. Sukanto Tanono. Sukanto Tanono yang berusia 70 tahun ini merupakan pemilik Royal Garden Eagle yang memiliki bisnis pulp and paper, palm oil, dan energi. Salah satu perusahaan miliknya berasal dan merupakan produsen terbesar selulose yang dipergunakan untuk segala macam baby wipes hingga es krim. Kekayaannya mencapai 1,2 miliar US dollar. Lau Tuk Kwong. Lau Tuk Kwong dikenal sebagai Raja Batu Bara atau Coal King. Pria berusia 71 tahun ini merupakan kelahiran Singapura, merupakan pendiri Bayan Resources, perusahaan batu bara di Indonesia. Dia juga merupakan pemilik perusahaan pelayaran asal Singapura, Manhattan Resources. Selain itu, dia juga memiliki sejumlah saham The Farrer Park Company, Samido Resources, dan Vauxhall Electric. Kekayaannya mencapai 1,1 miliar US dollar. Dan yang terakhir, Winarko Sulistyo. Winarko yang kini berusia 74 tahun ini merupakan pemilik 44% saham dari produsen kemasan kertas Fajar Surya Wisesa yang telah tercatat di Bursa Efek. Pada Mei tahun 2019, dia menjual sebanyak 45% sahamnya kepada Thailand, Siam Semen senilai 557 miliar US dollar. Kekayaannya sendiri mencapai 1,1 miliar US dollar. Itulah deretan miliarder Indonesia versi Forbes yang telah mereka rilis pada tahun 2020 ini. Sekian video kali ini. Like jika kalian suka, dan jangan lupa share serta subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.